Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah, masuk di permasalahan yang ke al-mas'alatu tsaniyatu wa tis'un. Permasalahan yang ke-92. Apa permasalahan yang ke-92 dari perangai orang jahiliyah? Anna ajalla fadhailihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhiya anhu. Bahwasanya seagung-agung keutamaan mereka itu kebanggaan. Jadi bangga itu merupakan perkara yang paling utama menurut mereka. Walaupun kebanggaan itu dengan kebenaran. Akhirnya dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah ta'ala. Kata beliau, anna ajalla fadhailihim al-fakhru. Bahwasanya seagung-agung keutamaan mereka itu bangga diri. Jadi at-tafakhur, saling berbangga. Nanti diterangkan kebanggaan orang jahiliyah itu dengan nasab. Kami, bapak-bapak kami, kalau orang sekarang darah biru. Ya, kalau orang sekarang mengalir darah suci dalam tubuh kami katanya. Itu bangga dengan nasab. Kemudian bangga itu bisa dengan harta. Kami paling kaya. Bangga itu bisa dengan ilmu. Kami paling cerdas. Makanya kalau seseorang belajar ilmu agama itu diniatkan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang belajar agama karena Allah, semakin mendalam, semakin tawadhu. Tapi kalau belajarnya bukan karena Allah, ancamannya keras. Man talabal ilma liyujari bihil ulama aw liyumari bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi ada khalahullahun narah. Ini dalam riwayat Ibnu Majah. Siapa yang belajar ilmu agama hanya untuk berbangga di hadapan ulama atau membodohkan orang yang bodoh. Orang itu kalau membodohkan orang yang bodoh, berarti dalam dirinya merasa ada kelebihan. Itu namanya bangga. Kan sering kadang orang kasih kalimat kepada orang lain supaya maklumi. Ada orang misalkan diajar, pisan pindo ra paham. Ya. Kalau kalimatnya itu nasihat,
Ya sudah Mas, dimaklumi. Hanya sekedar nasihat mungkin nggak apa-apa. Tapi kata-kata, mbok maklumi wae. Cahaya memang rodo oon. Itu namanya bangga terhadap kelebihan dirinya. Bangga terhadap kelebihan dirinya. Itu yang pengen dia mudeng itu sirai kudu dipanasi sik. Jadi ben encer otake. Wah. Ada unsur peremehan kepada orang lain. Ini namanya saudara yang saya hormati bangga dirinya. Maka nanti ancamannya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Perangai orang jahiliyah saling berbangga. Jadi wal fahru yaudunahu indahum fi babil fadaili amron mahman. Amron muhiman. Jadi kebanggaan itu mereka hitung di sisi mereka termasuk keutamaan-keutamaan. Lah keutamaan kok kebanggaan. Keutamaan itu dengan taat. Dengan sikap yang mulia, dengan watak yang baik, itu baru kebanggaan. Nah, kebanggaan mereka itu dihitung sebagai keutamaan. Jadi satu perkara yang amron muhimma, perkara penting. Fa indama yajlisuna fi ti'dadil fadaili kullun yafkharu bima indahu. Maka ketika mereka duduk-duduk, mereka langsung menghitung keutamaan-keutamaan. Setiap orang itu bangga dengan apa yang mereka miliki. Kalau kami, ini punya ini, punya ini. Yang lain nimpali, kami juga punya ini, punya ini. Sombong-sombongan. Lawang cah cilik saja sudah jelek loh kalau sombong-sombongan itu. Kadang cah cilik itu kalau ngomong, oh pakku duwe pesawat no. Oh pakku pabrik pesawat. Saya dengar cah cilik itu kalau eyel-eyelan bangga-bangganan itu kadang nggak masuk akal. Saudara yang saya hormati, itu saja tercela. Tercela. Jadi wal fahru la yahlu kama al mahal musannifu min halataini. Bangga itu tidak pernah lepas. Sebagaimana yang penyusun isyaratkan dalam dua perkara. Imma ayakuna fahron bihaqqin au bi ghairi haqqin. Bangga dengan kebenaran atau dengan kebenaran atau dengan selain kebenaran. Bangga dengan kebenaran, enggak boleh itu. Enggak boleh. Ya. Lalu sisi mana nanti membedakan antara kebanggaan terhadap kebenaran dengan mensyukuri nikmat, nanti kita akan terangkan. Tapi kalau seorang bangga, bentuk bangga itu yara annahu khairum minhum. Memandang dirinya itu lebih baik. Walaupun kebenaran. Saudara yang saya hormati tidak diperbolehkan kok. Tidak diperbolehkan. Contoh bangga dengan kebenaran itu bi amrin maujudin au amrin wa amrin hasala yafkharuna bihi. Satu perkara yang ada. Jadi apa yang dia sampaikan memang benar. Benar. Ya keluarga saya nih, saya nggak sombong loh ini. Ini keluarga sultan. Ya, sultan kan di Mas. Ya. Dia misalkan seperti itu. Dan setelah dicek, benar itu. Benar. Tapi kalau unsurnya kebanggaan, unsurnya memandang dirinya lebih meremehkan orang lain, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ngomong muntuk tenan apa ora? Tenan itu. Tenan. Tapi kalau orang ngomong saudaraku yang saya hormati nggak nyata, tapi bangga, tapi nggak nyata, itu lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Duitmu akeh karing gesek wis metu gitu lah. Bareng dicek, kamu punya kartu nih nggo gesek? Ora duwe itu. Lah ngomongmu garing gesek metu katanya. Itu nggak nyata. Perkara yang nyata saja itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi fahara bi ghairi haqqin. Seseorang bangga dengan tidak di atas kebenaran. Bi ikhtilaqi umurin. Yakdibuna annahum fa'aluha au hasalat lahum wa hiya lam taqa. Apalagi kalau kebanggaan itu tanpa kebenaran. Hanya sekedar ikhtilaq. Kebohongan. Mengada-ada. Urusannya itu mengada-ada. Mereka berdusta. Bahwasannya mereka melakukannya. Ya, melakukannya. Orang kadang cerita itu bangga dengan sombongnya. Itu jaketmu itu jaket apa ya? Kulit macan ini. Kulit macan. Dari mana? Saya itu pas ke hutan, ketemu macan itu saya senggel ijen-ijenan. Iya, macan itu tak tekuk-tekuk klenger katanya.
Lah akhirnya nggo kenangan itu kulitnya tak gawe jaket. Tak gawe jaket. Tenan apa ora wong iki? Tenan apa ora? Kalau misalkan itu nyata, wah tenan Mas, kendel itu. Itu pun tercela itu. Kalau dengan unsur bangga meremehkan orang lain, apalagi itu ikhtilak. Hanya sekedar kebohongan. Kebohongan. Seksine ono ora? Ora ono. Kabeh malam mlayu kabeh aku dhewe sing maju. Wah, ternyata nggo pistol dibedil macane. Saudara yang saya hormati, ini seperti itu tercela. Ya, mengatakan mendapatkan sesuatu sementara tidak mendapatkan. Lu banyak itu orang kadang bercanda, candanya itu bangga, tapi bangganya nggak nyata. Nggak nyata. Pulang itu nggawa pancing sama nenteng iwak godi-godi. Wah, liyane gablok kowe malah entuk iwak akeh no. Ya, padahal entuk iwak itu tuku ning pasar. Ya, kata dia, padake sampean. Saya itu ahli mancing misalkan. Dia bangga sementara tidak terjadi padanya itu. Dudule mancing. Mancing sekesuk ora entuk iwak wis mumet akhirnya neng pasar tuku iwak go mulih. Saudara yang saya hormati, seperti ini tercela. Lah orang jahiliyah, anna ajalla fadailihim al-fahru walau bihaqqin. Bahwasannya seagung-agung keutamaan mereka itu bangga. Ya, itu kebanggaan. Walaupun bihaqqin. Biamrin yang itu mereka hitung sebagai amalan mereka, perbuatan mereka, diketemukan dari mereka. Berbangga seperti itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, yang dituntut bal matlubu huwa tawadu'u. Yang dituntut dalam syariat kita itu tawadu. Tawadu. Tawadu itu kalau orang misalkan memiliki kelebihan, orang datang memberikan pujian. Wah, paejos tenan mboten Mas, biasa. Ya, bukan tenan aku. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu tapi biasa. Saudara kesormati tawadu. Wa alla yafkharul insan ala akhihi. Jangan seseorang bangga kepada saudaranya. Orang itu kalau bangga kepada orang lain, apa dampaknya? Nanti di sisi manusia akan muncul baghid. Amarah, kebencian. Kita itu kalau ngobrol sama orang ini, orang itu membanggakan dirinya. Itu walaupun kita gangge. Ya, iya, tapi dalam hatinya alah, muntuk ngomongnya. Ya, dalam hati kita benci itu. Dalam hati kita benci. Ya, itu sesama manusia. Jadi yang dituntut tawadhu. Tawadhu itu, saudara yang saya hormati, merendahkan diri bukan dengan kebanggaan. Bal yatawadhu sawa'un kanal fahru. Bihaqqin aw bighairi haqqin. Kullu dzalika yajuz. Maka harus dia bertawadhu, bangga dengan benar atau tanpa kebenaran, semuanya itu tidak diperbolehkan. Lah orang jahiliyah, mereka bangganya, ya, keutamaan mereka itu kalau mereka berbangga-bangga. Itu dianggap sebagai keutamaan. Dianggap sebagai keutamaan. Saudara yang saya hormati, ini tidak diperbolehkan. Cuman beda menceritakan nikmat dengan bangga. Menceritakan nikmat dengan bangga. Mungkin secara dohir kelihatan sama. Kalau menceritakan nikmat, fa'amma binikmati rabbika hadis. Terhadap kenikmatan Tuhanmu maka bicarakanlah. Kalau seseorang menceritakan kenikmatan sebagai wujud syukur, itu tidak tercela. Contoh keseharian kita, teman kita cerita. Ngopo ora mlebu kerja? Wah, ning sirah cumpleng ndengi kudanan. Kemudian kita cerita, alhamdulillah saya kalau kudanan itu menteles itu. Ya, itu sekedar cerita, boleh. Tapi kalau dalam hati, dasar wong kok awake ringkih kayak gitu. Ya, kilo, sehat, seger. Itu namanya bangga. Itu yang terlarang. Tapi bentuk yang nampak kelihatan sama. Menceritakan nikmat sebagai wujud syukur itu bukan termasuk bangga yang terlarang. Makanya Nabi SAW, ana sayyidu bani Adam wala fahr. Ana afsahul Arab wala fahr. Kata Nabi, saya itu sayyidnya anak Adam, tapi bukan karena kebanggaan. Siapa manusia terbaik dari keturunan Adam? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan manusia terbaik itu para nabi, para rasul. Para rasul itu disaring ulul asmi minar rusul. Ulul asmi minar rusul itu disaring dua. Ibrahim sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ini disaring lagi, paling istimewa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lah itu beliau mengatakan saya sayyidnya anak Adam. Tapi bukan bentuk kebanggaan, mensyukuri nikmat. Saya orang Arab yang paling fasih. Jadi lesannya paling fasih itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan merupakan bentuk kebanggaan. Lah bedanya tadi sekali lagi, kalau seorang menceritakan nikmat di situ, memandang lebih baik. Piye mas, carane ngapal? Wah saya itu delok pisan dihafal ping telu itu hafal itu. Itu mensyukuri nikmat, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka meremehkan, piye? Wis mbok baleni ping pira? 20. Isi kelingan urung lali. Manganmu tiwul. Ya, sumbene itu omega 3-nya yang banyak. Ya, biar cerdas. Lah kalau itu namanya bukan mensyukuri nikmat, itu sombong. Itu sombong. Saya pernah ketemu dengan seorang ustadz yang dia itu punya pesantren tahfidz. Hafalannya luar biasa. Saya tanya, itu tentang hafalan? Dia katakan, alhamdulillah saya sampai fa, wa, itu dia bisa membedakan. Kalau dalam ayat ini fa, kalau dalam ayat ini wa. Kan sering kita keliru. Harusnya fa amma, tapi keliru wa amma. Sampai yang tipis-tipis seperti itu kalau orang yang memiliki kelebihan, dia fasih. Oh ini ayat ini bukan wa, tapi fa. Kalau ayat yang ini nanti fa. Ini contohnya. Tapi kalau itu dalam bentuk meremehkan, lah ini nggak boleh. Walaupun sesuai dengan kenyataan. Tenan, wong itu mungkin betul. Tapi dia bangga. Dia meremehkan orang. Saudara yang saya hormati, itu yang tercela. Makanya bedanya menceritakan nikmat dengan bangga. Kalau menceritakan nikmat, arahannya syukur. Arahannya syukur. Tapi kalau bangga, arahannya menganggap dirinya baik. Ana khairum minkum. Saya lebih baik dari kalian. Arahannya meremehkan orang lain. Itu perangai orang jahiliyah. Selesai di poin yang ke-92. Kemudian poin yang ke-93. Apa perangai orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita Muhammad SAW? Anna ta'asubal insani li ta'ifatihi alal haqqi wal batili amrun la budda minhu indahum. Fadakarallahu fihi madakara. Bahwasanya kefanatikan manusia kepada kelompoknya. Fanatik. Kepada kelompoknya. Di atas kebenaran, di atas kebatilan. Itu amrun la budda minhum indahum. Satu perkara yang harus di sisi mereka. Jadi mereka itu, orang jahiliyah itu harus ta'asub. Ta'asub itu fanatik buta. Ya. Pokoknya benar salah, itu kalau golongannya pasti benar. Itu perangai orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, tanpa kita sadari ternyata di masa sekarang banyak orang yang seperti itu. Ya, ta'assub dengan golongannya. Wis pokoknya kalau kelompokku pasti benar salah. Kalau benar diunggul-unggul nih, kalau salah itu langsung dicarikan alasan-alasan, udur-udur. Tapi kalau orang lain benar, itu disalah-salah ke, salah, diduding-duding. Oh iya toh. Iya. Saudara yang saya hormati, seperti itu ta'assub perangai orang jahiliyah. Kita lihat penjelasan dari Dr. Ya. Kata beliau, "Tsumma dzakara rahimallahu taala hadil mas'alata." Syekh Abdul Razak itu menyebutkan permasalahan ini, beliau berkata, "At-ta'assubul a'mah." Ta'asub buta. Fanatik buta. Ta'asubal wahidu minhum. Ta'asubal wahidu minhum. At-ta'asubal a'ma. Li fi'atihi wa ta'ifatihi. Fi amrin yakunu minha haqqun au batilun. Jadi salah satu dari mereka itu ta'asub dengan ta'asub yang buta. Fanatik buta. Kepada kelompoknya, kepada golongannya. Dalam perkara yang itu benar maupun salah. Huda au dolal. Petunjuk maupun kesesatan. La yubaluna talama annahu min af'ali ta'ifatihi. Fahuwa ya'udduhu haqqa. Ghaira muta'ammilin wala mutadabbirin wala au mutafakirin fihi. Bal huwa muta'asibun li ta'ifatihi ta'asubul a'ma. Jadi mereka tidak mempedulikan. Tidak mempedulikan. Apapun yang dilakukan oleh kelompoknya, itu sudah.
Kalau golongan yang melakukan langsung mereka hitung benar. Tanpa direnungkan, tanpa dipikirkan, tanpa dipertimbangkan. Itu namanya ta'assub kepada golongan dengan ta'assub yang buta. Kalau kita nggak boleh. Kita tidak diperbolehkan. Kita itu diajarkan supaya ittiba. Mengikuti benar. Kalau salah, tetap nggak diterima. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Namanya kebenaran, namanya kritikan. Walaupun datang dari orang kafir, Rasul terima itu. Rasul terima. Kisahnya ada seorang pendeta Yahudi mengkritik kaum muslimin. Kalian juga musyrik. Ketika kalian berucap Masya Allah wa sya'a Muhammad. Itu dikritik. Nabi SAW terima kritikan itu. Beliau ittiba, beliau terima kebenaran, mengikuti kebenaran. Ya, beliau katakan ucapkan Masya Allah saja. Atau ucapkan Masya Allah thumma sya'a fulan. Tidak didatangkan dengan waw ataf, tapi didatangkan dengan thumma. Didatangkan dengan thumma. Saudara yang saya hormati, bukan ta'assub. Makanya setiap kita kalau salah, benar, benar. Walaupun yang mengucap itu sudah berusaha maksimal mengikuti kebenaran. Tapi ternyata keliru. Ya keliru katakan keliru. Keliru katakan keliru. Perangnya orang jahiliyah itu ta'assub. Sekarang begitu itu. Kamu apa? Oh saya Syafi'iyah. Gak dipandang. Misalkan di imam yang lain ada yang lebih kuat dalilnya. Enggak, pokoknya mati urip itu. Kalau orang awam mungkin dimaklumi. Yeah. Mati urip, derek. Yeah. Derek kepada tokohnya. Mati urip, derek kepada tokohnya. Orang awam. Tapi kalau orang muslim, saudaraku yang saya hormati, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Lah ta'assub ini macam-macam. Bisa ta'assub misalkan kepada suku. Wong Jawa. Wis pokoknya langsung semua itu kalau dari Jawa belo mati-matian mesti benar. Ya. Lah kita orang Jawa misalkan ada yang keliru, ya sampaikan keliru. Sampaikan keliru. Benar, sampaikan benar. Bukan dengan fanatik buta. Beliau berkata, anna ta'asubal insani li ta'ifatihi alal haqqi wal batil amrun la budda minhu indahum. Ta'asubnya manusia kepada golongannya di atas kebenaran maupun kebatilan satu perkara yang harus di sisi mereka. Yakni umurun musallamatun indahum la yanfakuna anha. Satu perkara yang diterima di sisi mereka itu nggak bisa lepas darinya. Setiap satu dari mereka itu ta'assub kepada golongannya. Wa in fa'alat ta'ifatuhu ma fa'alat. Walaupun kelompoknya itu melakukan sesuatu yang mereka lakukan. Wis pokoknya dibenerke. Dibenerke. Ya ta'assub. Ala nahjiha muqtari athari ta'ifatihi. Ya terus jalannya itu ya berjalan di atas jalannya. Mengikuti jejak kelompoknya. Dengan memutus melihat keberadaan itu yang dilakukan itu benar atau salah. Pokoknya sudah, rasa digagas. Kacamata jaran. Wis pokoknya tompo aja. Benar salah tidak dipedulikan. Sepenting itu dari golongannya sudah. Mereka langsung terima, pokoknya dibela mati-matian. Ini perangnya orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, ta'assub yang seperti ini tercela. Sisi mana tercelanya? Satu, disampaikan oleh Syekh itu merupakan sifat orang jahiliyah. Yang kedua, buta hati, buta pikiran. Orang itu kalau sudah ta'assub seperti itu, hatinya buta. Kamu bawakan sekian hadis, orang ditompo itu. Kayak sekarang ya. Ada satu kelompok yang sangat ta'assub dengan golongannya, dikritik. Kuburan sing diuri-uri. Ya, kalau enggak gitu jengklak-jengklak dangdutan. Itu dibela mati-matian itu. Dibela mati-matian. Ya, itu hatinya buta. Walaupun sekian dalil sampaikan, mesti iki ayate wong Wahabi katanya. Lah masuk ayat ke ayate wong Wahabi. Ayat ya ayat Allah. Ini hadisnya wong Wahabi. Saudara yang saya hormati, buta hati, buka pikiran. Pikirannya itu kalau orang sudah fanatik itu sudah angel. Ya, sulit untuk diberikan masukan. Walaupun perkara yang benar itu kalau para ulama memisalkan seperti matahari di siang bolong. Matahari di siang bolong, orang yang punya mata nggak mungkin mengingkari. Senging ini menterong-menterong. Ya, oh iya. Kok kamu oh iya? Oke, tok.
Tapi kalau orang bisa melihat, tapi karena fanatik tadi itu sudah buta. Ndi ora salah itu. Itu loh. Iya. Katanya nggak ada itu. Nggak ada. Saudara yang saya hormati, bahaya daripada ta'assub itu menjadikan buta hati, buta pikiran. Yang ketiga, nanti gampang menyalahkan di luar kelompoknya. Wa za'amu anna man halafa hadil ara' wal madahib kana mubtadi'an muttaba'an lihawahu. Gampang sekali mereka itu langsung mengatakan, pokoknya yang menyelisih pendapat saya, madhab saya, itu berarti sesat mengikuti hawa nafsu. Kalau orang yang tawadu bagaimana? Dicek. Oh iya, tribane sing bener kono itu. Tribane sing bener kono. Bukan langsung. Wah, ini mesti keliru. Ini mesti keliru. Pernah itu di satu masjid. Pas Ramadan diterangkan tentang sholat tarawih itu, ulama mengatakan 2 salam. Jadi sholatul lail masna. Dia punya kelompok, pendapat kelompoknya itu 4 rakaat salam. Itu langsung nyalah kayak itu. Sholat atau 2 salam. Keliru itu. Langsung dianggap keliru, menyelisihi ya kebenaran mengikuti hawa nafsu. Kalau orang yang tawadhu bijaksana, koreksi. Mas, kok kowe di pendapat kayak gitu itu mana sih? Ya, mana sih? Harusnya begitu. Bukan langsung dianggap salah, keliru, nyesat. Ini dampak daripada ta'assub. Dampak dari ta'assub itu sulit menerima nasihat. Nasihat itu wangel, sulit diterima. Kenapa? Karena sudah fanatik dengan golongannya. Kasih masukan ini, ya sudah, nggak mungkin terima. Sulit menerima nasihat. Padahal saudara yang saya hormati, sebab seseorang menjadi baik, itu salah satunya menerima nasihat. Kalau bahasa sekarang, nerima kritikan. Orang kalau dikritik nggak mau terima, ya sulit menjadi baik. Ya, makanya sikap orang yang dikritik itu pertama koreksi. Benar apa enggak? Kalau benar, astagfirullah, saya akan benahi. Tapi kalau nggak ada, terangkan. Oh, nggak ada itu. Ya, nggak nyata itu. Ketika seseorang misalkan dikritik, nggak seperti itu. Jamaah yang saya hormati, sulit menerima nasihat itu dampak tercelanya daripada ta'assub. Wallahu ta'ala alam, ini permasalahan yang ke-92. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan yang ke-94. Nah, ini 93 tadi. 94. Ana min dinihim ahdur rajuli bijari mati ghairihi. Termasuk perilaku orang jahiliyah itu, mereka, jadi agama mereka itu menghukum seseorang, menyalahkan seseorang dengan kesalahan orang lain. Salah wong liya ning dheke dikatut-katutke. Padahal dalam ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Kalau orang jahiliyah, kesalahan orang diikutkan kepada dia. Banyak itu kalau orang belum paham perilaku orang jahiliyah, sering kalimatnya seperti itu. Anaknya sing nakal. Tapi pak emboke dikatutke. Ki sapa ta kuwi? Genah anake degleng no. Ya. Padahal paknya enggak salah. Lah paknya salah apa ta? Paknya enggak salah kok. Tapi yang sing nakal anaknya, paknya dikatutke. Dikatut di masa Nabi, anake wong ireng. Itu di masa Nabi ada seperti itu. Anake wong ireng. Kan orang tuanya hitam, tapi anaknya yang salah. Lah ini perilaku orang jahiliyah. Ya, perilaku orang jahiliyah. Kalau sekarang membahasakan umum, punya pengalaman, ketemu dengan wong Jawa misalkan, kelakuannya enggak apik. Kemudian dia katakan, memang wong Jawa ora cetha. Wah, itu memunculkan amarah itu. Lah salahku ki opo? Salah sana kok. Sing salah sana. Ya. Ini banyak di masa sekarang. Kadang untuk seseorang menyembunyikan. Warga cemani. Loh, sing salah wong siji kok warga cemani. Tapi kalau salah satu warga, kan mungkin bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Ya. Jamaah hormati, kalau bahasa muslim sekarang carbain. Kita melu katut itu. Melu katut. Ya, carbain, melu katut. Harusnya kan satu orang. Mas, ada seseorang, sopo? Katanya kerjanya diarbain. Ya, itu kan seseorang. Tapi kalau carbain ini jantenan,
Wah, sing lainnya sing krungu melu marah, itu perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah. Saudara yang saya hormati, perilaku jahiliyah seperti ini beliau kasih contoh. Syekh Abdul Razak, lau anna rajulan min qabilatin i'tada ala rajulin akhar min qabilatin ukhra faqatalahu. Kalau ada seseorang dari satu kabilah melampaui batas kepada seseorang dari kabilah yang lain. Kabilah A, satu orang berkelahi dengan kabilah B, satu orang. Tapi semua kabilah itu dimusuhi. Ini perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah. Jadi annahum la ya'khudunal qatila nafsah wal mu'tadiyan nafsah bijarimatihi fayu'aqabu bimisli ma aqaba bihi. Bukan mereka itu mengambil sing mateni sapa to? Kae wong siji kae. Bukan sing mateni itu diambil, sing melampaui batas itu diambil, dihukum karena kejahatannya. Enggak. Tapi mereka tidak puas dengan membunuh pelakunya, tapi mereka kadang semuanya. Kadang Rois kabilah, pimpinan kabilah itu dipanggil. Pembesarnya dipanggil. Ya. Kemudian menuntut misalkan ganti 10 dari individu kabilah. Sing dipateni siji tapi nuntut 10. Kalau Islam kan adil, satu-satu. Satu-satu. Bukan satu minta 10. Ya. Wa haula'i maddan buhum. Kata Syekh Abdul Razak, lu salah ya apa? Wong 10 itu salah ya apa? Wong mereka enggak salah kok. Ya. Kemudian pula apa kesalahan pimpinan kabilah? Apa kesalahan pimpinan kabilah? Kayak sekarang kan begitu. Kalau ada perilaku orang Arab yang tidak baik. Ya, itu langsung sing dilelek. Kemudian Raja Saudi, kalau enggak Raja Saudi, itu kaum muslimin semuanya. Deloken kiblate wong Wahabi, dasar kadrun katanya. Lu sing ngelek. Lah kalau namanya manusia itu apa ada yang sempurna? Itu pribadi. Itu pribadi. Langsung semua disalahkan. Tokoh dari kabilah itu dituntut, ya. Jamaah hormati, diperangi. Lah kesalahan mereka apa? Ini perilaku orang jahiliyah. Kalau dalam Islam itu adil, ya. Yang punya hak itu diberikan akan haknya, dituntut haknya, yang melampaui batas itu seiring. Jadi masing-masing orang dia pertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dia pertanggungjawabkan dirinya sendiri. Siapa yang salah? Sing salah kuwi lho, Mas. Aja mbok gebiyahuya. Jangan semuanya nanti diratakan melu salah. Melu salah. Lo kan sekarang modelnya begitu. Termasuk bertebaran perilaku orang jahiliyah. Ada orang muslim, satu. Ya, itu langsung semuanya wong Islam dikatoni kabeh. Ada orang jenggoten. Kelakuannya elek, dasar jenggot ini memang. Oh. Lho ki piye to ki? Wong satu orang kok semua kamu salahkan. Kamu salahkan. Itu perilaku orang jahiliyah. Makanya Allah turunkan ayat la taziru waziratun wizra ukhra. Artinya la yu'akhadul insan bidunubil akharin idalam yakun huwa al mutasabbibu awil fa'ilu awil mubashir. Manusia itu tidak boleh dihukum dengan dosa orang lain kecuali satu penyebab, kedua pelaku, ketiga yang secara langsung berkaitan. Secara langsung berkaitan. Kalau menyebabkan bisa disalahkan. Bisa disalahkan. Contohnya orang naik kendaraan sendirian, tahu-tahu kecelakaan. Tahu-tahu kecelakaan. Tapi ternyata penyebabnya ada seorang yang kurang ajar. Ngetap oli, setelah itu dibuang ning dalan. Wis ben guang dalan kene wae. Kalau dia jatuh, yang disalahkan yang buang. Kenapa? Al-mutasabbib. Yang menyebabkan munculnya kecelakaan. Yang menyebabkan munculnya kecelakaan baru disalahkan. Tapi kalau enggak bisa. Enggak bisa. Saudara yang saya hormati, Islam datang dengan membawa kepada keadilan. Orang jahiliyah menghukum kepada orang yang tidak melampaui batas. Ya. Dan ini saudara yang saya hormati, ini muncul pada manusia di sisi orang bodoh. Sampai, ya itu orang bodoh sampai anak-anak itu, anak-anak kata Syekh, itu juga begitu. Sampai anak-anak saja itu kadang melampaui batas kepada anak yang lain dengan dipukul. Dengan dipukul. Jadi satu yang salah, koncone gobuki kabeh. Sekarang kan modelnya begitu. Satu orang akhirnya semuanya diikutkan. Ini termasuk jahiliyah. Ya. Li'anna ma'ala qatal akharin bi tidak isyahsin.
Karena nggak ada hubungan. Orang lain itu nggak ada hubungan dengan melampaui batas terhadap seseorang. Nggak ada hubungan. Lah kalau orang sendiri yang mempertanggungjawabkan sendiri. Mempertanggungjawabkan sendiri. Tapi kalau sekali lagi ikut andil. Ikut andilnya di mas. Orang ngampel ngikaya. Lah ngopo? Saya gatel wae tangan nang omah latihan bela diri suwi-suwi atau praktek gitu. Iya, gatel. Kemudian kita njimuk palu. Ya mas. Gue palu, ramarem. Nah kita kena. Kenapa? Lah orang mau jahat kok malah kita sangoni palu. Saudara kau hormati apalagi palu karo arit. Waduh, jadi PKI ya nih. Ya, ini termasuk perkara orang jahiliyah. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada poin yang ke-95. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua perilaku orang jahiliyah sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.